Siang Bu Dania. Siang Bu, Ibu Susi. Iya. Maaf mengganggu. Bu Dania ada waktu? Iya Bu, saya ada waktu. Kebetulan baru selesai menyelesaikan tugas ngoreksi sekolah. Iya. Kebetulan kalau Ibu Dania ada waktu, saya ingin bertukar pikiran, istilahnya ya diskusi lah. Kebetulan saya ini ada sedikit masalah Bu Dania. Iya Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari hasil pertemuan ini? Begini, pada beberapa hari yang lalu saya dipanggil, kemudian bukan dipanggil sih, saya didatangi sama wali kelas, itu kelas 11 kelas 1. Jadi bu wali kelasnya datang ke saya, terus ngomong, ternyata anak kelas 11 kelas 1 perwaliannya itu menghadap ke mereka, ke wali kelasnya. Kemudian ibu itu ngomong katanya mereka kurang suka begitu. Jadi istilahnya ada masalah dengan ini, tapi mereka mungkin tidak berani mengungkapkannya dengan saya. Jadi mereka menghadap ke wali kelasnya. Jadi saya ditemui oleh wali kelasnya. Nah, mengenai itu tadi katanya ada anak-anak di kelas itu agak kurang semangat lah belajar dengan saya. Nah, karena waktu itu saya sudah lagi capek ya mungkin, jadi ya saya responnya agak ini ya mungkin bagi saya istilahnya ya kita diomongin gitu kan tidak enak ya Bu ya. Tadi mungkin ada agak tinggi juga, agak emosi juga nanggepinnya. Saya katakan ya mungkin anak-anak ibu aja yang malas belajar ini. Jadi itu makanya ibu itu datang katanya mungkin ada masalah di kelas 11 kelas 1. Jadi dia menyampaikan ke saya. Nah, itu jadi pikiran bagi saya. Memang saya melihat ketika saya mengajar, anak di kelas itu agak kurang aktif, kurang semangat. Maka saya bertemu dengan mau bicaralah dengan Ibu Dahlia, kira-kira ada masukan apa, kira-kira mungkin ada saran dari Ibu Dahlia untuk mengatasi masalah saya ini. Ya Bu, dari cerita Ibu tadi berarti Ibu merasa wali kelasnya tidak respon ya dengan perkataan dari wali kelas. Jadi Ibu merasa tidak enak hati. Ya, itulah dari pikiran tidak enak rasanya gimana ya Bu ya kita diomongin. Itu Bu anak-anaknya kayaknya ada masalah dengan Ibu gitu. Iya, kurang enak lah Bu ya kita dengarnya gitu. Kemudian apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini? Nah, terus terang karena saya mendapat itu kan laporan dari perwalian dari Ibu itu, mungkin saya akan mencari tahu kenapa kira-kira anak-anak kurang suka atau tidak semangat dengan pelajaran saya. Jadi mungkin saya akan mencari tentang itu. Mungkin juga di sini kan saya lihat cara mengajar saya. Kebetulan saya ini kan memang baru di sini Bu. Maka saya menggunakan biasanya metodenya metode ceramah. Nah, mungkin itu yang membuat anak-anak kurang semangat dalam belajarnya. Jadi interaksi belajarnya itu kurang mereka sukai. Mungkin saya terlalu banyak ceramahnya gitu. Jadi saya mencari kira-kira kalau memang masalahnya itu mereka kurang sukanya terhadap apa, apakah memang kepribadian, rasanya enggak. Nah, mungkin cara mengajar saya ya itu mungkin yang akan saya perbaiki. Jadi kemudian untuk melakukan itu hambatan apa yang akan terjadi dari siswa, dari Ibu sendiri gitu. Terus terang kalau untuk hambatan memang ada beberapa hambatan ya Bu ya. Kebetulan di kelas itu saya kan mengajarnya jamnya siang, yang terakhir. Ya. Ibu kan tahu di kelas atas itu kan suasananya kan panas ya. Jadi memang kondisinya tidak memungkinkan, apalagi pelajaran biologi ini kan memang pelajaran yang istilahnya banyak menjelaskan.
Ya, jadi mungkin dengan suasana yang mungkin panas, kemudian jam terakhir, anak-anak sudah capek, ngantuk, kan? Jadi mungkin itu salah satu hambatan saya dalam menyampaikan materi, sehingga anak-anak merasa bosan atau merasa ya kurang apa istilahnya, kurang semangat lah. Ya. Nah kemudian yang pertama hambatannya itu karena memang kondisi jam mengajarnya. Yang kedua mungkin ya memang hambatannya dari saya karena saya kurang apa istilahnya kurang banyak pengetahuan saya tentang cara mengajar. Mungkin yang selama ini saya terapkan hanya satu metode, satu model, hanya ceramah. Jadi mungkin saya harus mencari model-model pembelajaran lain yang kira-kira yang nanti bisa membangkitkan semangat dari si anak tadi, motivasi anak. Ya Bu, jadi apa yang kira-kira Ibu khawatirkan seandainya tetap masalah ini berlarut-larut terjadi kepada siswa dan kepada Ibu juga? Ya jelas, ini karena ini sudah jadi masalah Bu ya, pasti kalau ini masalah ini tidak segera diatasi, maka pasti akan jadi masalah besar. Ya terus terang ya dampaknya bukan hanya kepada dampaknya pasti terutama ya pada murid, ya kepada siswa. Kalau siswanya tidak semangat belajar, penyampaian materinya juga tidak akan maksimal. Percuma saya mungkin karena ya tadi kan karena anaknya kurang semangat, kurang motivasi, otomatis apa yang saya sampaikan juga tidak akan tercapai. Nah kalau apa materi yang saya sampaikan tidak tercapai, tentu anak nilainya pasti ya tidak akan maksimal, tidak akan bagus. Nah itu yang saya takutkan. Apalagi kalau misalnya semua anak nilainya jatuh, nah otomatis saya ada masalah di situ kan, apakah dari penerimaan anak ataukah mungkin gurunya, cara penyampaian gurunya yang memang menjadi masalah di situ. Itu yang harus saya harus selesaikan. Iya. Baiklah Bu, setiap masalah pasti ada solusinya. Iya. Coba Ibu pikirkan dengan tenang, teliti, kira-kira apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Terus terang, kalau memang masalahnya mungkin bicara penyampaian saya, cara memberikan pengajaran, karena monoton ya Bu ya, istilahnya masih yang istilah kita konvensional lah istilahnya. Nah mungkin saya harus mencari model-model pembelajaran yang memang yang terbaru istilahnya, yang bisa sesuai dengan kondisi anaknya. Karena terus terang anak 11 IPA 1 itu kalau dilihat memang anak-anaknya cerdas, aktif. Ya, jadi mungkin mereka untuk ceramah itu rasanya mereka membosankan. Nah mungkin saya akan mencari model-model pembelajaran yang cocok dengan kondisi kelas itu. Mungkin dengan model pembelajaran sekarang kan kita ada yang problem based learning, kemudian sekarang kita lagi ada PJBL kan, project based learning. Nah mungkin di situ saya akan mencari tahu bagaimana penerapan langkah-langkah dari model pembelajaran PBL dan PJBL ini. Ide bagus itu Bu. Iya. Selain itu adakah hal-hal yang perlu Ibu lakukan? Ya karena itu yang menjadi target saya, tentu saya harus banyak belajar ya Bu ya. Saya harus mencari banyak tahu kira-kira bagaimana penerapannya untuk model pembelajaran ini. Kemudian juga saya juga harus banyak belajar, mencari, bisa bertanya kepada Bu Dahlia. Mungkin Bu Dahlia kan sudah pernah menerapkan model ini, makanya saya berkonsultasi dengan Bu Dahlia. Semoga Bu Dahlia bisa mengajari saya bagaimana cara langkah-langkah penerapan model pembelajaran, terutama yang PJBL yang terus terang belum pernah saya lakukan. Nah mungkin kemudian saya juga bisa mencari dari contoh-contoh gambar, misalnya dari YouTube. Jadi bagaimana cara mengajar yang bisa membangkitkan semangat siswa, yang berinteraksinya nyambung, jangan hanya modal ceramah saja. Nah itu rasanya yang harus saya jadi target saya lah istilahnya, apa yang harus saya lakukan. Terutama memperbaiki dari cara saya belajar, mengajar di kelas. Dari cara Ibu mengajar itu, sebelum mengajar apa yang Ibu buat pertama kali? Nah,
persiapan ya Bu ya. Jadi tentu kan karena yang model selama ini kan saya mungkin ceramah, jadi mungkin RPP-nya persiapan itu harus saya rombak. Jadi mulai dari biasanya mungkin saya nggak pakai istilahnya media pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak, bisa kita pakai infocus atau video-video pembelajaran. Maka saya harus menyiapkan persiapan pembelajaran saya mulai dari RPP-nya, kemudian bahan ajarnya, medianya, kemudian bisa juga LKPD yang akan saya berikan. Jadi tugas-tugas yang akan saya berikan kepada anak. Dan kalau memang itu PJBL-nya kita project itu Bu ya. Nah, maka saya harus mencari kira-kira RPP yang bagaimana yang bisa istilahnya sesuai dengan model pembelajaran PJBL ini. Nah, itu apakah Ibu sudah terpikir bagaimana cara mencari informasi tentang RPP yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa itu? Itu tadi, paling tidak saya bertanya, saya mencari tahu, bisa lewat mungkin bisa bertanya dengan guru-guru yang lain, mungkin langkah-langkahnya, bagaimana cara pembuatan RPP-nya. Apalagi sekarang ada RPP yang baru ya Bu ya katanya, ada RPP berdiferensiasi. Itu yang harus saya cari tahu juga, bagaimana RPP berdiferensiasi itu. Kemudian itu tadi bisa dari buku-buku atau bisa dari Google, internet. Harus kerja keras ini Bu. Sangat bagus sekali Bu itu Bu. Iya. Oke, tentunya untuk menerapkan itu ada harapan ya. Harapan apa yang Ibu harapkan supaya terwujud? Iya. Kalau untuk harapan ya terus terang saya berharap apa yang nanti yang akan saya lakukan, misalnya sudah saya terapkan, misalnya dengan mengubah yang tadinya metodenya ceramah, mungkin dengan metode yang lebih interaksi lagi atau yang lebih menantang lagi, istilahnya harapan saya anak-anak yang tadinya tidak suka atau tidak semangat, harapan saya anak-anak bisa semangat lagi, jadi menambah motivasi mereka untuk lebih belajar lagi, sehingga kalau mereka sudah semangat, motivasinya tumbuh, yang tadinya nilainya mungkin tadi masih jauh, masih di atas KKN tapi belum begitu tinggi, mungkin dengan adanya metode yang baru ini, model yang baru ini, saya harap ya nilai-nilai anak juga makin bagus lah. Ya. Selain dari siswanya, bantuan atau dukungan dari apa saja yang Ibu harapkan? Ya terus terang karena ini penerapannya, bantuannya tentu yang pertama ya saya meminta bantuan terutama kepada guru-guru yang berpengalaman ya, membantu saya, mengajari saya bagaimana cara penerapan metode ini, mungkin dengan Bu Dahlia atau dengan guru yang lain. Nanti yang kedua mungkin bantuan dari terutama ya fasilitas sekolah ya. Terus terang untuk melakukan itu kita butuh juga fasilitas dari sekolah kan, misalnya infokusnya, kemudian mungkin saya butuh labor, nanti yang istilahnya bisa ini yang bisa membantu saya dalam menerapkan model pembelajaran ini. Oke, jadi komitmen apa yang ada dalam diri Ibu biar bisa masalah ini teratasi dan bisa membuat anak-anak semangat belajar lagi? Ya, untuk komitmen, ya saya akan berusaha mengubah cara mengajar saya yang tadinya saya mengajarnya mungkin monoton, konvensional, yang hanya ceramah, hanya tanya jawab. Mungkin saya akan mengubah cara mengajar saya itu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang istilahnya lebih menantang, yang lebih menggali istilahnya menggali ini anak ya, kan anak-anak kan kita bisa lihat sejauh mana mereka bisa memecahkan masalah, misalnya problem based learning itu kan kita memberikan masalah, jadi kita lihat nanti bagaimana inian anak ya istilahnya. Kemudian mungkin juga dengan menggunakan PJBL tadi anak mengerjakan suatu proyek, nah kita lihat nanti hasilnya. Mudah-mudahan anak juga dengan dia diberikan model yang baru ini, bukan baru sih, yang bagi saya baru, mungkin anak-anak merasa tertantang dan dapat menyelesaikan, dan semangat dia, motivasi dia untuk belajar biologi bisa lebih naik lagi.
Ya Bu, jadi dari pembicaraan kita ini, apalah yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita pertemuan hari ini? Iya. Jadi saya merasa jadi masalah yang saya ini bisa diatasi. Mungkin saya akan menghadap ke wali kelasnya, saya akan minta maaf karena mungkin kemarin itu saya apa istilahnya masih emosi ya, langsung dikatakan seperti itu. Nanti mungkin untuk kedepannya saya akan minta maaf ke wali kelasnya juga, kemudian saya juga akan memberikan apa ya istilahnya itu, saya akan mengubah, memberikan gambaran mungkin yang tadinya ini saya akan mengubah cara mengajar saya. Kemudian kepada anak-anak juga saya akan berusaha menerapkan ini tadi model-model yang baru sehingga anak-anak lebih tertantang tadi. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga saya mohon bantuannya ya Bu Dahlia ya, nanti kalau misalnya saya menerapkan ini, mohon nanti kalau saya minta dibantu bagaimana langkah-langkahnya, apakah sudah benar, kemudian bagaimana apa saja persiapan yang harus saya lakukan. Insya Allah Bu. Makanya saya minta nanti bertukar pikiran dengan Bu Dahlia sehingga masalah ini nanti bisa cepat diselesaikan. Saya juga merasa lega gitu mendengarnya, dan semoga nanti kita bisa membantu siswa supaya lebih aktif lagi Bu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Iya. Semoga apa yang ini dapat, ya paling tidak kan kalau anak senang dengan pelajaran kita, anak termotivasi, tentu hasil yang didapatkan anak juga itu akan lebih baik. Baik Bu Dahlia ya, terima kasih Bu Dahlia. Ya, maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa, senang bantu. Ya. Ya. Baik kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.